adik-adik. Halo adik-adik. Selamat pagi. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Kakak Rimes Dan Kakak Intan dan Kakak Jacqueline. Di pagi hari ini sebelum kita memulai sekolah minggu, yuk sama-sama kita berdoa. Mari adik-adik kita bersama-sama buat tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas bimbinganmu, sehingga kami bisa bersama-sama sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong pimpin kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, rasanya hari ini seger banget ya nggak, Kak Intan? Betul, hari ini benar-benar sejuk banget. Kalau gitu, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Sejuk Segar, oke? 1, 2, 3. Sejuk segar, tralalala, sejuk segar, trilili-lili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Hari ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan juga berseri. Selamat pagi, yeay. Nah, adik-adik, setelah kita nyanyi lagu yang pertama, pasti udah semangat banget nih, ya nggak, Kak? Betul banget adik-adik, kalau udah semangat, apakah adik-adik juga semangat untuk mendaki bersama Tuhan Yesus? Kalau aku sih semangat. Yuk kita mendaki, adik-adik semuanya, kita mulai dari bawah ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintas padang hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luas angkasa, ku selam dalam lautan, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab kaulah Yesusku. Yeay, tepuk tangan buat semuanya. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kakak Velia. Nah, sebelum kita masuk ke firman hari ini, Kakak Velia mau tanya dulu nih. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak firman minggu lalu tentang apa? Ya, betul, tentang Bapak Abraham. Siapa sih Bapak Abraham itu adik-adik? Ya, Bapak Abraham merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal di Alkitab. Ia merupakan keturunan dari Sem atau anaknya Nabi Nuh. Yang kita dengarkan dari firman minggu lalu, kita tahu nih bahwa Bapak Abraham awalnya tinggal di negeri Ur Kasdim. Lalu ia diperintahkan Allah untuk tinggal di negeri Kanaan. Sebelum akhirnya Bapak Abraham pun pindah ke bagian selatannya Kanaan nih, bernama tanah Negeb. Di sana, karena sudah berpisah dengan Lot, akhirnya Abraham hanya tinggal berdua saja dengan Sarah istrinya. Lalu suatu hari Allah berfirman kepada Abraham, "Hei Abraham, Aku akan memberkati engkau sehingga engkau akan memiliki keturunan sangat banyak.
Dan dengan istrimu Sarah, engkau akan memiliki keturunan seorang anak laki-laki yang akan engkau beri nama Ishak. Lalu Abraham pun bingung. Usia dia kan sudah 99 tahun. Apakah dia masih bisa memiliki seorang anak? Namun karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah, Abraham pun terus menunggu dan menanti perjanjiannya dengan Allah. Sampai akhirnya bener aja nih. Akhirnya Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka berdua beri nama Ishak. Ketika Ishak sudah mulai beranjak dewasa, Allah pun berfirman lagi kepada Abraham. Karena ketaatan Abraham, Allah pun ingin menguji Abraham. Ia ingin tahu apakah Abraham benar-benar taat kepadanya atau tidak. Allah pun berfirman, "Hei Abraham, aku ingin engkau mengorbankan anakmu yang tunggal itu Ishak untuk menjadi korban persembahan untuk aku di Bukit Moria." Lalu Abraham pun pastinya bingung dan gelisah nih, karena kan Ishak hanya anak yang ia miliki nih bersama Sarah. Namun karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah, Abraham pun akhirnya ya udah deh, tetap aja akan kasih Ishak untuk Allah. Akhirnya Abraham pun bangun sangat-sangat pagi dan mengajak Ishak untuk pergi ke Bukit Moria. Bukit Moria itu berada di Yerusalem, sedangkan mereka sedang tinggal di Negeb. Sehingga mereka harus menempuh perjalanan selama 3 hari berjalan kaki adik-adik. Waduh, kita aja biasanya 1 hari pergi ke Bandung atau ke Puncak udah pegel banget ya adik-adik. Apalagi mereka yang jalan kaki dari Negeb ke Bukit Moria nih. Akhirnya Ishak pun membawa kayu-kayu bakaran dan Abraham pun membawa pisau dan juga api. Mereka pun berjalan nih ke Bukit Moria. Lalu tiba-tiba Ishak pun bertanya kepada Abraham, karena ia kok tidak melihat domba ya dari tadi. Biasanya kan yang ia korbankan adalah domba, namun sekarang Ishak tidak melihat satu domba pun yang dibawa oleh mereka. Akhirnya Ishak bertanya ke bapaknya, "Bapak, mengapa tidak ada domba yang kita bawa? Padahal peralatan untuk berkorbannya sudah siap nih. Udah ada kayu, udah ada api, udah ada pisau." Lalu Bapak Abraham berkata, "Tenang saja, nanti Allah yang menyediakan di sana." Akhirnya mereka pun tetap berjalan ke Bukit Moria. Sesampainya di Bukit Moria, Abraham pun membangun mezbah. Ia membangun mezbah dan mengikat Ishak pada kayu-kayu bakaran yang ia miliki. Ia telah meletakkan Ishak dan mengikatnya pada kayu-kayu bakaran yang telah ia siapkan. Lalu Abraham pun siap-siap nih untuk mengeluarkan pisaunya. Dengan sangat berat hati ya pastinya, karena kan Ishak anaknya sendiri dan ia juga bingung nih mau korbanin apa enggak. Tapi karena ia taat kepada Allah, akhirnya Abraham pun berusaha untuk mengeluarkan pisau tersebut dan berusaha untuk mulai membeli Ishak anaknya. Namun tiba-tiba ada seorang malaikat yang berkata, "Hei Abraham, jangan kau apa-apakan si Ishak, jangan kau bunuh anak itu. Allah sudah tahu betapa setianya dan betapa taatnya engkau kepada perintahnya. Coba tengok di atas sana, di sebelah sana tuh, ada domba di balik semak-semak." Lalu Abraham pun nengok nih, cuk. Oh iya, ada domba. Ia pun mengambil domba tersebut dan mengganti domba tersebut untuk menjadi korban persembahannya untuk Allah. Sehingga Ishak pun akhirnya tidak jadi dikorbankan. Karena Allah tahu betapa setianya dan betapa taatnya Abraham, sehingga Abraham rela ngelakuin apa aja untuk Tuhan. Akhirnya Allah pun berjanji untuk menjadikan keturunan Abraham banyak sekali seperti bintang-bintang di langit. Begitulah cerita tentang Abraham dan Ishak. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bapak Abraham dan Ishak ini? Nah, kita harus terus taat dan setia kepada Allah, karena Allah akan menyediakan apapun yang terbaik bagi kita. Karena semenjak tempat itu telah menjadi tempat persembahannya si Ishak, Abraham menamakan tempat itu Allah yang menyediakan. Kenapa Allah yang menyediakan? Karena akhirnya Allah menyediakan domba sebagai ganti persembahan kurbannya
untuk Abraham kepada Allah. Jadi Ishak nggak jadi dikorbankan. Nah, kita bisa simpulin bahwa kita harus taat nih kepada Allah seperti apa yang Kak Bella bilang minggu lalu. Tidak hanya setia kepada Allah, kita juga harus terus mendengarkan dan taat kepada perkataan orang tua dan juga guru-guru. Nah, dengan kita menaati dan setia kepada Allah, Allah pasti akan menyediakan sesuatu yang lebih besar bagi kita. Contohnya seperti misalnya, ketika kita tidak menyontek di sekolah, kita taat kepada Allah untuk tidak berbuat curang, akhirnya kita pun memperoleh hasil yang bagus juga di nilai kita dengan kita rajin belajar. Seperti itu adik-adik. Oke, sampai sini dulu firman kita hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Nah, tadi kalian udah dengerin belum firman hari ini? Tentang apa, ayo? Benar, tentang Ishak. Nah, hari ini aku, Kak Isabella, bakal bimbing kalian buat bikin kreativitas. Nah, kalian udah siap belum? Kalau udah siap, yuk kita siapin bahan-bahannya. Kalau udah siap bahan-bahannya, yuk kita mulai. Nah, pertama kalian siapin dulu ya kartonnya, bebas warna apa aja. Nah, pertama kita bikin dulu polanya, pola kubus. Nah, masing-masing kotaknya itu diameter panjangnya 5 cm. Nah, kalian bisa minta bantuin papa mama kalian kalau kalian kesulitan ya. Nah, kalau misalkan udah jadi kayak gini deh polanya. Nah, untuk polanya masing-masing kotaknya itu 5 cm. Nah, habis itu kita gunting deh. Habis gunting-gunting baru kita bentuk jadi kubus. Nah, adik-adik, nih aku udah jadi kubusnya dari yang pola tadi. Terus aku udah gambar batu bata. Terus jadi deh kubusnya. Nah, habis itu, nah kakak juga udah gambar nih, gambar domba. Nah, kalian boleh pause video ini buat ngikutin ya gambar dombanya. Nah, habis itu kalau kalian udah jadi, tinggal gunting ya. Nah, habis itu kapasnya tinggal digini-giniin aja buat bikin badan dombanya. Nah, kalau udah jadi, nanti kita tinggal ditempel-tempel aja deh. Nah, udah jadi deh dombanya nih. Bagus kan? Nah, adik-adik, kreativitas kita udah selesai deh. Yuk kita doa penutup dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, bantu kami untuk selalu taat pada perintah-Mu, juga taat kepada perintah orang tua kami. Ya Tuhan, berkati kami dan keluarga kami agar tetap sehat selalu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekian Bina Iman hari ini, jangan lupa nonton lagi ya minggu depan ya adik-adik. Bye-bye.